Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sesuai dengan janji tadi di DCWT, kita akan bikin satu video terpisah yang ngomongin soal apakah benar ya dana-dana dari indeks-indeks seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones itu mulai bergeser ke Bitcoin ya. Nah, sekarang kita ambil dulu fakta yang langsung terjadi di chartnya. Kita bisa di sini untuk Nasdaq sejak dari Juli kemarin, di mana sebelumnya dia cukup bullish ya, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Di bulan Juli kemarin tiba-tiba mulai mengalami suatu pelemahan ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Bahkan daily close tanggal 26 kemarin itu di bawah dari EMA 200. Ini pertama kalinya sejak di Maret ya, Maret 2023. Nah, kenapa bisa berbeda dibandingkan dengan Bitcoin ya? Secara TA-nya dulu kita bahas. Untuk secara TA-nya kita bisa di sini Bitcoin ya, kita bisa di sini dia itu ketemu support. Dia ketemu support di daerah 25.411. Berbeda dengan Nasdaq ya. Untuk Nasdaq dia jebol. Di sini ada struktur sebenarnya kan, di sekitar berapa nih, 13.300-an. Tetapi jebol. Kita di sini jebol, dia mencoba untuk reclaim, berhasil, tetapi sayangnya terbentuk trendline di sini ya, terbentuk trendline yang jelas di sini ya. Kita bikinnya nggak terlalu rapi lah ya, tapi yang penting kebayang. Nah, trendline seperti ini. Nah, akhirnya ini membuat dia reject lagi dan membuat lower low dan lower high lagi. Itu secara TA-nya ya. Jadi Bitcoin ketemu struktur ya, struktur support, dan dia berhasil naik ke atas lagi, membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi awalnya sama ya, sama seperti Nasdaq, dia sama-sama terpuruk di Juli 2023. Dia drop, tetapi Bitcoin berhasil bounce. Nah, pertanyaannya kenapa berhasil bounce? Seperti yang kita sudah bahas di DCWT kita dari kemarin-kemarin, penyebab besarnya adalah di sini nih, mana ya? Intinya ETF ya. Dimana kita tahu kemarin sebenarnya newsnya nggak benar ya, udah bantah oleh BlackRock bahwa mereka belum di-approve oleh SEC. Tetapi news ini membuat Bitcoin pump dengan luar biasa besar. Kalau kita cek di sini, dia di tanggal 23 Oktober pump sebesar 10,26%. Di weekly-nya kita bisa di sini dia basically nge-pump sebesar 13,58%. Jadi luar biasa besar ya. Nah, salah satu statement yang mungkin cukup unik adalah dari si Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock. Dia menyatakan bahwa kebayang ini news ternyata terbukti belum terjadi, belum di-approve, tetapi Bitcoin rally, nge-pump dan berhasil bertahan. Artinya berarti banyak pent up demand untuk Bitcoin sebenarnya ya. Dengan adanya desas-desus bahwa ini akan dalam waktu dekat akan di-approve, membuat demand dari Bitcoin tambah meningkat lagi gitu ya. Itu alasan pertama. Jadi ETF ini ya, atau semakin besarnya chance ETF dari spot Bitcoin itu di-approve, membuat Bitcoin jadi mulai gede nih, mulai membesar deviasinya dibandingkan dengan si indeks dolar. Nah, yang kedua adalah karena halving ya. Nah, jadi sangat masuk akal ya buat orang-orang yang mungkin megang saham nih ya, atau bukan saham, lebih tepatnya indeks Nasdaq, S&P, Dow Jones. Walaupun technically speaking buat orang-orang yang megang saham juga bisa ya, apalagi big tech. Contohnya kayak Apple. Kita cek di sini untuk Apple, dia basically sama, bahkan even a bit worse dibandingkan dengan Nasdaq. Kalau Nasdaq kan dia masih ada campuran lain. Kalau Apple ya lebih benar-benar 100% big tech ya. Kita cek di sini Apple, lalu Google tuh Alphabet ya, seingat gue ya. Alphabet. Nah, mana sih? Nah, coba kita Google. Oh, sorry. Ini dia Google ya. Alphabet ini tetap Google ternyata si tikernya. Nah, dia drop ya. Jadi lagi-lagi in general saham begitu. Nah, kita bisa di sini bahwa make sense sih untuk orang-orang yang mungkin sudah merasakan perubahan tren di sini. Membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, mereka mulai berpikir bahwa chance untuk Bitcoin lebih rally itu lebih besar. Kenapa? Karena mendekati halving gitu. Di waktu bersamaan juga dari beberapa analis di Wall Street juga menyatakan bahwa big tech ini dianggap sekarang too expensive gitu ya, dimana
dia bisa dibilang tidak bisa menjustify harga mereka yang terlalu tinggi begitu. Ini dari sisi si sahamnya begitu. Tapi kalau menurut gua yang menjadi faktor besarnya adalah halving ya. Buat lo yang belum ngerti kenapa halving sangat penting, jadi simpelnya halving ini adalah pengurangan hadiah yang diperoleh dari penambangan yang berhasil menambang blok ke blockchain baru ya. Nah, ini menjadi berapa? Setengah gitu. Jadi kebayang misalkan gini. Lu miner nih. Lu miner misalkan sekali mining berhasil masukkan blok baru ke blockchain gitu. Lu masukin blok baru nih, sudah berhasil approve. Nah, lu dapat misalkan 6 BTC. Setelah halving, hadiahnya berapa? Jadi 3. Berarti kepotong setengahnya. Artinya apa? Stock to flow-nya berkurang signifikan atau net issuance-nya berkurang signifikan. Jadi akan butuh effort yang jauh lebih besar lagi untuk kita bisa menambang Bitcoin. Supply-nya, penambahannya berkurang ya. Nah, jadi otomatis itu membuat banyak demand terhadap Bitcoin gitu ya. Nah, kalau kita di sini ya, halving dilakukan tepatnya tuh sebenarnya 210.000 blok. Kira-kira 4 tahun, tapi nggak bisa dibilang percis 4 tahun ya. Nah, sekarang ini kita sudah mengalami halving 3 kali. Yang selanjutnya ini berarti ke yang 4. Nah, sekarang kalau kita lihat, benar nih kurang lebih berarti di 3, something BTC selanjutnya ya. Jadi kebayang net issuance berkurang setengahnya. Otomatis ini akan sangat berpengaruh terhadap supply-nya ya. Nah, kalau gitu pasti ada yang nanya, "Bang, kalau gitu caranya kita tunggu halving nih ya. Waktu halving kita beli aja banyak." Resiko tinggi. Kenapa resiko tinggi? Karena ya markets itu seringkali melakukan satu kegiatan yang sedikit menyebalkan, yaitu mereka sudah mempersiapkan atau sudah nge-price in begitu ya. Jadi peningkatan dari satu aset itu kadang-kadang nggak tepat di tanggalnya. Misalkan ya, event halving ini kalau kita lihat akan 162 hari. ETA-nya kurang lebih 8 April ya. Nah, di 8 April ini saat dia benar-benar sudah halving, itu seringkali terjadi apa? Buying the rumor and selling the news. Nah, maka dari itu, kalau gua pribadi nih ya, gua tuh jauh lebih suka Gua jauh lebih suka setahun sebelum halving itu kita akumulasi dulu. Ya, ini terjadi berkali-kali di Bitcoin. Ya, saat kita akumulasi setahun sebelum halving, ya, itu performanya cenderung bagus, begitu, ya. Nah, maka dari itu, kalau lu mau misalkan, oh, gua mau minjem uang lah, mau apa buat nanti tanggal 8 April. Jangan. Tapi Bang, bisa naik? Bisa aja lu dapat pucuk gitu, bisa. Tapi ya, fenomena buying the rumor and selling the news ini masih akan terus terjadi. Tapi fundamental Bitcoin tetap membaik. Itu intinya ya. Dengan dia semakin sedikit net issuance-nya, ya otomatis lah supply demand ya. Kebayang misalkan demand dari Bitcoin kita anggap jadi 1 aja, kita anggap angkanya 1 gitu. Supply-nya dari tadinya 1:1, supply-nya jadi setengah, 0,5. Menurut lu jangka panjang, apakah Bitcoin akan naik atau turun? Begitu. Selama fundamentalnya semua masih sama, tidak terjadi 51% attack, tidak terjadi misalkan ngejam dan lain-lain, ya menurut gua jangka panjang untuk Bitcoin sangat cerah. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua, kalau lu mau akumulasi harusnya sudah mulai dari tahun kemarin. Tapi for now, dibilang telat ya belum juga lah. Lu masih ada 165 hari. Jadi buat lu yang punya ide cemerlang nih ya, mau ya cemerlang sedikit gambling, lebih baik jangan ya. Jangan lu berpikir, oh kita tunggu sampai halvingnya, nanti kita hajar masukin gede. Bisa profit? Bisa. Gue bukan bilang pasti nggak bisa profit, tetapi resikonya pun besar. Kalau sampai lu mau begitu, dalam tanda kutip penjaga lilin dari Bitcoin halving gitu ya, pastikan pakai uang dingin, bahkan bukan cuma ekstra dingin tapi beku gitu ya, bener-bener uangnya nggak kepake. Karena that's a big risk. Kalau lu mau resiko jauh lebih kecil, ya lu terus DCA. Dari sekarang sampai ke mendekati Bitcoin halving gitu. Kalau turun lagi nggak, ya terus lagi DCA. Ya. Nah itu yang kadang-kadang susah. Orang pengen dalam sehari gue pengen profit 100%, 200%. Nah ironisnya dalam hidup, kalau kita
pengen buru-buru, apalagi urusan sama uang ya, pengen cepet-cepet kaya, pengen cepet-cepet, wah profitnya ribuan persen, yang ada malah minusnya ribuan persen. Begitu ya. Ya, sorry bukan ribuan persen ya, 100%. Karena ya lu nggak bisa minus ribuan persen ya, minus aja langsung 100%, hilang itu semua dana lo. Karena apa? Karena kita greedy. Jadi ingat ya, jangan terlalu greedy. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan menurut gue lagi-lagi teori bahwa dana-dana dari indeks-indeks besar seperti Nasdaq, S&P dan Dow Jones mulai bergeser ke Bitcoin itu make sense. Karena kalau lu misalkan punya saham nih, atau bukan saham lah, lu punya apa namanya Nasdaq gitu ya. Lu ngelihat dari Juli kemarin dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, sekarang ya aset kelas lain yang korelasinya besar dengan Nasdaq itu ternyata kebalikannya. Dia melakukan reverse-nya. Nah, lu sebagai investor menurut lu bijak nggak kalau lu sedikit lah minimal geser ke Bitcoin? Ya menurut gua bijak. Apalagi yang membuat Bitcoin ini meningkat adalah kemungkinan besar akan terjadi Bitcoin ETF. Ya. Nah, ini mungkin gua akan bahas di video lain. Ya, ada beberapa yang nanya, Bang, kan lu pernah ngomong tuh katanya dulu waktu ETF Gold tiba-tiba keluar spotnya itu 10 tahun katanya gold jadi luar biasa peningkatannya. Nah, kebayang nggak? Itu gold. Gold udah ribuan tahun ya ada sebelum ETF Gold. Ada ETF Gold, boom, naik ke atas. Nah, pertanyaannya Bitcoin seperti apa? Ya, lu udah lihat sendiri, nggak pakai ETF spot aja udah naiknya gila-gilaan. Kalau ada ETF spot, ya lihat sedikit ke emas deh ya. Bisa performanya gitu lagi berarti dalam satu dekade bisa gila. Ya, jadi lagi-lagi ETF spot ini menurut gua akan menjadi satu hal yang sangat penting ya, fundamental Bitcoin yang penting untuk long term. Untuk short termnya apa? Untuk short termnya yang sangat penting dari untuk Bitcoin adalah interest rate. Apakah interest rate akan di-cut? Ya, secepat apa akan di-cut? Karena kemungkinan besar tahun ini sampai akhir nggak akan di-cut ya, karena Jerome Powell sudah ngomong berkali-kali dia merasa inflasi masih belum ditaklukkan. Jadi selama The Fed masih ngomongnya terus hawkish gitu ya, masih ngomongnya terus kita nggak bisa cut, ya berarti itu akan terus menjadi satu beban untuk Bitcoin untuk bisa pumpnya, kesannya gini lah ya, kayak lu mau loncat terus dikasih beban gitu di kaki, lebih susah gitu. Nah, tetapi kalau sampai sudah mulai kata-kata QE keluar, money printing goes gitu ya. Nah, disitulah ya Bitcoin akan kemungkinan besar pumpnya luar biasa besar. Jadi ingat dua hal yang menjadi kunci dari Bitcoin bisa ngepump. Yang pertama adalah interest rate ya. Interest rate mulai di-cut ya. Interest rate cut diturun sampai ya kalau bisa sampai 2%-an gitu ya. Dan yang kedua adalah ETF spot dari Bitcoin. Nah, kalau udah kayak gitu, ya ingatlah kayak di 2021, banyak kan orang-orang saham yang wah maki-maki kripto, katanya lihat tuh saham jadi turun gara-gara orang pada masukin ke Bitcoin. Nah, itu terjadi gitu. Karena orang suka lupa, orang berpikir bahwa oh saham tuh bukan high risk, saham itu low risk. Salah ya, saham itu termasuk high risk juga, tetapi lebih tidak se-high risk Bitcoin gitu. Tapi secara garis besarnya dimasukkan ke dalam kategori risk on. Jadi kebayang, kalau lu misalkan ya nih dari Bitcoin aja orang bisa misalkan dia udah mulai naiknya nggak terlalu gila aja, mereka bisa pindahin ke bisa pindahin ke Ethereum dan lain-lain. Nah, apalagi saham yang misalkan secara rally-nya pumpnya itu jauh di bawah daripada Bitcoin. Orang-orang pasti akan tergiur untuk geser ke risk on lain yang sedang punya trending lebih kuat gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Gua harap lu mulai kebayang gitu ya kenapa halving ini penting. Banyak orang yang halving nggak ngaruh, halving nggak ngaruh. Ngaruh sebenarnya karena secara mendasarnya ini, lu kebayang nggak sih? Lu mining reward berkurang setengah, berarti net issuance berkurang setengah. Itu luar biasa. Begitu. Bahkan gold aja kita nggak bisa mengadakan halving gold gitu. Para miner harus mengurangi setengah dari hasil mining. Nggak bisa. Tetapi karena Bitcoin ini semua bentuknya adalah ya programming, mereka bisa lakukan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan gua harap sekali lagi buat lu yang mau sedikit gambling gitu ya, nunggu sampai halving lu buka posisi long atau nggak kira-kira lah gitu ya, buka posisi option yang leverage tinggi gitu ya. Hati-hati, gue tidak sarankan untuk begitu. Lebih baik DCA dari sekarang. Jadi nanti kita bisa rasakan pelan-pelan naik secara
make sense lah gitu. Nggak berharap dalam sehari untung berapa ribu persen. Karena itu kayak ada satu logika yang tarik-tarikan tuh. Kalau udah lu pengen ribuan persen, ratusan persen profit dalam waktu yang pendek, biasanya malah boncos ya. Jadi seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.